Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan ada di kuadran mana suatu titik tanpa perlu membuat bidang koordinat. Sebagaimana yang telah kamu ketahui, sumbu X dan sumbu Y bidang koordinat itu saling berpotongan tegak lurus di titik 0. Akibat perpotongan itu, terbagilah bidang menjadi 4 bagian yang kita kenal dengan nama kuadran. Ada yang disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Dengan memperhatikan tanda X dan Y dari koordinat titik-titik pada masing-masing kuadran, kita bisa menentukan ada di kuadran mana suatu titik berada tanpa perlu membuat bidang koordinatnya. Dengan begitu, menjawab soal tentang ini akan jauh lebih mudah. Sebagai contoh, misalnya kita punya titik A yang berada di kuadran 1. Nah, koordinat dari titik A ini adalah 3,2 ya, 3,2. Dan tanda X dan Y dari koordinat titik A itu adalah positif, positif. Jadi dapat kita simpulkan kalau titik apapun yang berada di kuadran 1 akan memiliki tanda X dan Y positif, positif. Nah, gimana dengan kuadran kedua? Misalnya kita punya titik B dengan posisi di sini. Koordinat dari titik B itu apa? Min 5,2 ya, min 5,2. Nah, dapat kalian lihat bahwa tanda X dari koordinat titik B itu ternyata negatif, sedangkan Y-nya positif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa titik apapun yang berada di kuadran kedua akan memiliki nilai X yang bertanda negatif dan Y bertanda positif. Dengan cara yang sama, nanti kalian akan dapatkan bahwa di kuadran ketiga itu titiknya akan memiliki tanda X bernilai negatif dan Y-nya juga negatif, sedangkan di kuadran keempat, nilai X-nya positif dan Y-nya negatif. Melalui penjelasan tadi, kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri titik pada masing-masing kuadran. Kini saatnya kita menjawab contoh soal berikut. Contoh soal pertama, tentukanlah ada di kuadran mana titik-titik berikut. Titik P itu koordinatnya memiliki tanda negatif, positif. Berarti dia berada di kuadran mana? Kuadran kedua ya. Kalau titik Q, karena nilai X dan Y dari koordinatnya adalah negatif-negatif, berarti dia berada di kuadran ketiga. Kalau titik R, karena nilai X dan Y-nya bertanda positif, kedua-duanya, berarti dia berada di kuadran 1. Sedangkan yang terakhir yaitu titik S, karena koordinatnya bertanda positif-negatif, berarti dia berada di kuadran keempat. Nah, mudah kan? Contoh soal 2. Diketahui titik-titik sebagai berikut. Jadi ada 4 titik yaitu K, L, M, N dengan koordinatnya masing-masing. Tentukanlah di antara titik-titik tersebut yang berada di kuadran keempat. Kalau titik yang berada di kuadran keempat memiliki ciri-ciri bahwa koordinatnya itu bertanda positif, negatif. Nah, yang memenuhi ini adalah titik L dan N ya. Kalau titik K itu dia berada di kuadran kedua, sedangkan titik M itu berada di kuadran pertama. Nah, mudah kan? Nah, ternyata dengan memperhatikan ciri-ciri titik pada masing-masing kuadran, kita bisa menentukan posisinya tanpa perlu membuat diagram atau bidang koordinatnya. Sampai di sini kita sudah membahas materi ini secara lengkap. Semoga pembahasan 2 buah contoh soal ini dapat membuat kamu menjadi lebih mengerti lagi dengan materi ini ya. Jika kamu punya pertanyaan, jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video lainnya.